Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan setia Mitra Pertanian Channel, gimana kabarnya hari ini? Tetaplah semangat dan jaga kesehatan ya. Saya doakan agar kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, diperluas pintu rizki, menjadi ahli ibadah, dan yang paling utama kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Sekarang hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023, dan ini perkembangan terbaru cabai rawit kaliber di usia 46 hari setelah tanam. Alhamdulillah hingga hari ini pertumbuhan tanaman tetap subur dan sehat. Terhitung hari ini, sebagian tanaman sudah mulai pembungaan dan pembentukan buah ya, yang mana bunga dan bakal buah yang muncul pertama adalah buah yang akan dipanen perdana. Di usia 45 hari setelah tanam, tanaman sudah memasuki fase generatif, yang mana tanaman menghabiskan energi dan memproses makanannya untuk memproduksi pembungaan dan pembentukan buah, sehingga aplikasi pupuk daun yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman dan tidak asal memakai pupuk. Jika salah dalam pemakaian pupuk, maka efek yang terjadi, bunga akan terjadi kerontokan, tanaman jadi malas berbunga, buah yang dihasilkan lebih kecil, keriput, dan bengkok. Perawatan di usia 45 hari setelah tanam terfokus kepada pemberian nutrisi untuk memacu pembungaan, pembentukan buah, mengoptimalkan kesehatan dan kualitas tanaman, pencegahan penyakit, dan aplikasi nutrisi esensial organik untuk memperbanyak energi. Sebelum dibahas lebih lengkap dari aplikasi, dosis, dan manfaat dari pupuk daun yang digunakan di usia 45 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Musim kemarau maupun musim penghujan, bagi saya pemakaian perekat, penembus, perata, dan pembasah adalah hal yang wajib digunakan sebelum mencampur pupuk daun. Salah satu pupuk daun yang digunakan di usia 45 hari setelah tanam dengan mengaplikasikan monokalium fosfat untuk memacu pembungaan dan pembentukan buah. Pada MKP terdapat dua kandungan unsur hara ya, yaitu kalium sebesar 34% dan fosfat sebesar 52%. Unsur fosfat dan kalium adalah unsur hara yang paling banyak dibutuhkan tanaman di usia generatif, karena tanaman membutuhkan nutrisi dan energi untuk memacu pembungaan dan pembentukan buah. Kemudian untuk dosis MKP saya pakai 3 sendok makan, kurang lebih takarannya 2 gram per liter. Pada masa generatif, tanaman membutuhkan banyak energi untuk memacu pertumbuhan lebih sehat, mengoptimalkan kualitas dan vigor tanaman lebih kokoh dan kuat dari serangan hama dan penyakit. Saya aplikasikan nutrisi esensial organik asam amino sebanyak 3 tutup dengan takaran kurang lebih 2 ml per liter. Asam amino memiliki peran yang cukup besar pada pertumbuhan dan kesehatan tanaman, mampu memperbaiki jaringan sel tanaman yang rusak pasca serangan hama maupun penyakit, mempercepat pertumbuhan tunas baru, meningkatkan proses fotosintesis lebih baik, dan asam amino berfungsi sebagai hormon pengatur pertumbuhan dan mengatur pembukaan stomata. Selain monokalium fosfat untuk memacu pembungaan lebih banyak dan asam amino untuk menambah energi, saya aplikasikan fungisida kontak bersifat protektif berbahan aktif propinep sebesar 70%.
Fungisida ini digunakan untuk pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh jamur, salah satunya penyakit bercak daun. Teknik perawatan yang saya lakukan dalam pencegahan penyakit memakai pestisida kimia hanya digunakan melalui penyepraian, tanpa digunakan dengan cara dikocor. Karena teknik perawatan yang saya lakukan lebih menjaga tingkat kesuburan tanah dan menghindari kerusakan tanah akibat pemakaian pestisida dan pupuk kimia. Karena kesehatan tanaman ditentukan oleh kesuburan tanahnya, bukan ditentukan oleh seberapa banyak kita menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Kemudian untuk dosis antrakol saya gunakan kurang lebih 2 sendok makan tiap tangki 16 liter. Itulah beberapa manfaat dan kelebihan dari pupuk daun yang diaplikasikan di usia 45 hari setelah tanam ya. Dari setiap pupuk memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing untuk menunjang pertumbuhan tanaman lebih sehat, tanah lebih subur, kualitas tanaman lebih optimal, dan memacu pembungaan lebih banyak. Dukung Mitra Pertanian Channel agar terus maju dan berkembang dan terus berbagi ilmu yang bermanfaat dengan cara berikan like, tinggalkan komentar, dan share video ini agar informasi ini bisa lebih banyak memberi manfaat dan bisa mencerdaskan petani pemula di Indonesia dari edukasi pembodohan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kata penutup, dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.